Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mutaharo, guru mata pelajaran fikih di MTS Mu'alimin Mu'alimat Tambak Beras Jombang, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025, mata pelajaran fikih di LPTK UIN Madura dengan NIM 253111024264. Hari ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya di kelas 7 dengan tema Sholat Sunnah Mu'akkad dan Ghairu Mu'akkad. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, biwaihi wa'afiyah. Alhamdulillah. Untuk pembelajaran hari ini kita mulai dengan berdoa bersama anak-anak. Semoga dalam pembelajaran hari ini kita semua diberi kesehatan, kelancaran, kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memimpin doa? Ya silakan, Kak Maya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Semuanya sudah sarapan? Alhamdulillah kalau sudah sarapan semuanya ya. Baik, saya akan absen terlebih dahulu. Hadir semua? Hadir semua, alhamdulillah. Sehat semuanya, hadir semuanya ya. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, untuk menambah kecintaan kita kepada NKRI. Semuanya berdiri. Terima kasih anak-anak, boleh duduk kembali. Baik anak-anak, saya cek kesiapan kalian. Apakah hari ini sudah siap menerima materi apa belum ya? Nah, kalau saya bilang Madrasah Mu'alimin Mu'alimat, sampean bilang apa? Berakhlak, berilmu, berkiprah. Ya. Madrasah Mu'alimin Mu'alimat Bahrul Ulum.
Anak-anak, untuk pertemuan sebelumnya kita membahas apa? Sholat dalam keadaan tertentu. Iya betul, sholat dalam keadaan tertentu. Untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang sholat sunnah. Sholat sunnah. Ada yang tahu apa artinya sholat sunnah? Ayo, siapa? Ya, Pihak. Sholat sunnah adalah apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak dapat apa-apa. Ya, atau tidak berdosa. Apa anak-anak sholat sunnah tadi? Apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapat apa atau tidak berdosa. Kalau contohnya sholat sunnah apa saja ya? Sholat Iya. Sholat duha, kemudian sholat tahajud, Sifatah. Sholat witir, Alia. rawatib. Sholat rawatib. Sholat tarawih, ya, sholat tarawih. Yang sering kita lakukan itu apa? Sholat tarawih ya, itu pada bulan Ramadan. Itu termasuk sholat sunnah muakkad. Lah sholat sunnah nanti dibagi menjadi dua, yaitu sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Ya. Terus kita akan membahas nanti itu sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Tentunya kalau setelah mempelajari adalah ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya apa anak-anak? Yang pertama yaitu mampu menjelaskan pengertian sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Jadi kita harus bisa menjelaskan pengertian sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Kemudian yang kedua adalah mampu mengidentifikasikan macam-macam sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Kita harus bisa menyebutkan macam-macam sholat sunnahnya, contohnya ya. Kemudian yang ketiga adalah dapat menunjukkan sikap positif terhadap pelaksanaan sholat sunnah sebagai bentuk penguatan spiritual serta didik. Oke, terima kasih. Lanjutnya, anak-anak, sebelumnya saya nanti akan mengajarkan kalian melalui model problem basic learning namanya ya, di mana model pembelajaran tersebut itu berbasis masalah. Jadi nanti saya akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kita akan buat kelompok pembelajarannya. Di sini sudah saya siapkan ya, sudah saya siapkan. Nah, lembar kerja peserta didik, kalian akan bekerja sama dengan satu kelompok untuk menyelesaikan masalah. Tapi sebelumnya saya akan menerangkan dulu, menjelaskan dulu untuk materi hari ini ya. Materi hari ini adalah sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Apa pengertian sholat sunnah? Sholat sunnah anak-anak? Sholat Sunnah merupakan jenis sholat yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan oleh umat muslim. Kemudian melaksanakan sholat sunnah akan memberikan pahala, sementara tidak melakukannya tidak diharamkan. Sholat sunnah berfungsi untuk melengkapi dan menyempurnakan kekurangan yang mungkin ada dalam pelaksanaan sholat fardu, serta menambah keutamaan dalam ibadah hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat sunnah itu untuk memudahkan, pokoknya kalau kamu semuanya mengerjakan itu mendapatkan pahala. Kalau tidak mengerjakan atau tidak dilaksanakan itu tidak apa-apa atau tidak berdosa. Nah, sholat sunnah itu terbagi menjadi dua, yaitu sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Yang pertama yaitu sholat sunnah muakkad. Sholat sunnah muakkad adalah sholat yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
hampir tidak pernah meninggalkannya karena mengandung keutamaan yang tinggi dan manfaat bagi pelakunya. Iya, sholat sunnah muakkad adalah sholat yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah meninggalkannya. Karena apa? Karena mengandung keutamaan yang tinggi dan manfaat bagi pelakunya. Kemudian yang kedua yaitu sholat sunnah ghairu muakkad. Apa itu sholat sunnah ghairu muakkad? Sholat yang anjurannya Tidak sesuai muakkad. meskipun Nabi Sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya. ya, Beliau juga kadang-kadang meninggalkannya. Sholat ini tetap memiliki nilai dan keutamaan meskipun tidak sekuat yang muakkad. iya betul. Sholat sunnah ghairu muakkad itu sholat yang anjurannya tidak sekuat tadi yang pertama itu apa? Muakkad, sunnah muakkad. Meskipun Nabi kita Nabi Muhammad SAW tidak selalu mengerjakannya ya. Semuanya lihat ke depan, diperhatikan. Contoh sholat sunnah muakkad apa saja? Sholat 2 hari raya, yaitu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian sholat witir. Sholat witir itu apa? Sholat yang bilangannya ganjil. Ganjil itu berapa? 1, 3 ya. Kemudian sholat tahajud. Sholat tahajud itu apa? Sholat yang dilaksanakan pada malam hari sesudah bangun tidur. Pokoknya sebelum subuh ya. Kemudian sholat rawatib muakkad itu apa? Sholat yang mengiringi sholat fardu, itu qobliyah dan ba'diyah, tapi yang muakkad. Nanti habis ini ada keterangannya yang rawatib muakkad, rawatib ghairu muakkad. Kemudian sholat tarawih. Sholat tarawih ini dikerjakan pada bulan Ramadan. Kemudian sholat duha. Apa itu sholat duha? Sholat sunnah yang dilaksanakan pada pagi hari setelah matahari sampai sebelum duhur. Kemudian sholat tahiyatul masjid. Tadi contoh sholat sunnah muakkad. Sekarang contoh sholat sunnah ghairu muakkad. Yaitu apa saja? Yang pertama yaitu sholat rawatib ghairu muakkad. Tadi sholat rawatib itu apa anak-anak? Sholat yang mengiringi sholat fardu, qobliyah dan ba'diyah. Kemudian sholat istisqa. Sholat istisqa itu apa? Sholat minta hujan. Kemudian apa? Sholat terus apa lagi? Iya, sholat istikharah. Ini adalah contoh sholat sunnah ghairu muakkad. Selanjutnya yaitu sholat sunnah rawatib. Sholat sunat rawatib berfungsi untuk menyempurnakan sholat fardu dengan melaksanakan sholat sunnah sebelum atau sesudah sholat fardu ya. Terdapat 2 kategori dalam sholat sunnah rawatib, yaitu muakkad. Muakkad tadi apa yang ditekankan, dan ghairu muakkad. Ghairu muakkad itu apa? Yang bukan ditekankan. Jumlah rakaat pada sholat rawatib. Sholat rawatib muakkad merupakan sholat sunnah yang sangat ditekankan untuk dikerjakan sebelum atau sesudah melaksanakan sholat fardu. Jumlah rakaatnya berkisar antara 10 sampai 12 rakaat dalam sehari semalam. Yang bertujuan untuk apa? Untuk menyempurnakan sholat fardu dan mendapatkan pahala tambahan. Ya. Yang pertama yaitu sholat apa? Qobliyah subuh. Berarti sholat sebelum sholat subuh. Yaitu 2 rakaat sebelum subuh atau qobliyah subuh. Ini merupakan waktu yang sangat dianjurkan untuk memperbanyak ibadah dan mendapatkan pahala yang maksimal. Jadi sangatlah eman-eman kalau tidak sholat sunat sebelum subuh ya.
Kemudian qobliyah duhur ini bisa dilaksanakan 2 atau 4 rakaat sebelum duhur atau qobliyah duhur. Ini adalah sholat sunnah yang dapat dilakukan untuk menyiapkan jiwa sebelum melaksanakan sholat fardu duhur. Ba'diyah duhur, setelah duhur, yaitu 2 rakaat sesudah duhur, atau dinamakan apa? Ba'diyah duhur. Ini dilakukan setelah sholat fardu duhur untuk menyempurnakan sholat dan menambah pahala. Kemudian apalagi sholat sunnah rawatib yang muakkad, yaitu 2 rakaat sesudah maghrib, ba'diyah maghrib. Ini merupakan waktu yang tepat untuk beribadah setelah melaksanakan sholat fardu maghrib. Kemudian ba'diyah isya. Ba'diyah isya ini sholat setelah sholat isya, yaitu 2 rakaat sudah isya atau ba'diyah isya adalah kesempatan terakhir dalam sehari untuk mengerjakan sholat sunnah sebelum beristirahat. Anak-anak, selanjutnya sholat sunnah rawatib yang ghairu muakkad apa saja? Yaitu tadi ada berapa? Terdiri dari beberapa rakaat yang dapat dilakukan sebelum sholat fardu. Apa saja? 2 atau 4 rakaat sebelum asar, 2 sebelum, kemudian 2 rakaat sebelum isya. Ini untuk apa? Untuk melengkapi ibadah harian dan memberikan kesempatan untuk berdoa. Tambahan rakaat setelah duhur. Setelah sholat duhur, tambahan 2 rakaat dapat dilakukan untuk menjadikan total 4 rakaat sebagai sunnah rawatib. Ini menunjukkan betapa pentingnya ya melengkapi ibadah sunnah di antara sholat fardu. Keutamaan sholat sunnah yang pertama yaitu menyempurnakan sholat fardu yang kurang khusyuk. Yang kedua yaitu mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, diangkat derajatnya dan dihapus dosa-dosanya. Kemudian yang keempat, menjadi teman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Kemudian selanjutnya saya akan membagi menjadi 3 kelompok ya, masing-masing. Ini berapa? 3 kelompok ya. Berhitung mulai dari sini. 1, 2, 3, 4. Ini kelompok 1. 1, 2, 3, 4. Kelompok 2, 1, 2, 3, 4. Kelompok 3. Melingkar sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, bersihnya di sini. Nah, sini kan. Kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2. Ini nang sini. Nah, kelompok 2 ini. Kelompok 3. Ini agak cepat. Ini. Mbak, nang sini. Sini sampai tanggal ke sini. Setiap kelompok mengerjakan bersama-sama ya. Ada yang bagian nulis, terus ada yang menyebutkan soalnya tadi kan sudah saya jelaskan ya pengertian dari sunat muakkad. Kemudian contoh sholatnya. Kalau dalam satu grup tidak boleh sama ya. Kalau di lain ya mungkin sama enggak apa-apa ya. Jadi satu saja. Ya, berdiskusi ya.
Waktunya habis ya anak-anak ya. Waktunya mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Setiap kelompok nanti maju. Namun sebelumnya kita ice breaking dulu untuk menambah semangat ya. Semuanya berdiri. Sebelumnya tepuk tangan dulu, tepuk tangan untuk semuanya. Kalau kau suka hati tepuk 1. Kalau kau suka hati tepuk 2. Kalau kau suka hati tepuk 3. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 1. 1, 2. Tepuk bahu. Loh, bahu mana bahu? Oh, bahu, iya. Sekali lagi, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 3. Sudah, terima kasih. Duduk kembali. Anak-anak, untuk mempresentasikan setiap kelompok nanti maju ya. Semuanya, ini kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kasusnya dibaca. Kasus Fatimah adalah seorang pelajar yang rajin. Suatu hari ia tiba di masjid, tetapi saat azan zuhur selesai beribadah, ia melihat temannya Halimah langsung berdiri mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum sholat fardu dimulai. Di sisi lain, ia melihat kakaknya seringkali melaksanakan sholat sunnah lebih lama dan lebih banyak jumlah rakaatnya pada waktu-waktu tertentu. Fatimah bingung mana sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk selalu dikerjakan, seperti sebagai tidak pernah ditinggalkan hati, dan mana yang sifatnya hanya tabrakan biasa. Ya, gantian. Pengertian singkat, sunnah muakkad adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Sunnah wajib muakkad adalah sholat sunnah yang anjurannya tidak begitu kuat, tidak sekuat muakkad. Yang keras suaranya, apa contohnya? Itu sholatnya, sholat 2 hari raya, sholat witir dan sholat duha. Sholat rawatib, sholat istiqo, sholat kembali. Kemudian pengertian yang lainnya, salat apa? Maka perbedaan mendasar yang kalian temukan antara sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Sunnah muakkad sangat ditekankan atau kuat jarang ditinggalkan. Sunnah ghairu muakkad dianjurkan atau biasa kadang dikerjakan atau ditinggalkan. 2. Mengapa kita tetap dianjurkan mengerjakan sholat sunnah ghairu muakkad meskipun Nabi SAW tidak melakukannya sesuai sunnah muakkad? Jawabannya, untuk menyempurnakan kekurangan sholat wajib atau fardu. Motivasi dari kami, ayo teman-teman kerjakan sholat sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah selagi masih hidup. Tepuk tangan. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke tempatnya masing-masing. Alhamdulillah, anak-anak sudah selesai mempresentasikan dari hasil kerjasama kalian ya. Semuanya baik, bagus dan kompak. Saya juga mau uji secara individu ya. Apakah kalian sudah paham materi hari ini apa belum? Nanti tidak boleh contekan ya.
Baik, waktunya sudah selesai. Silakan dikumpulkan. Jangan lupa nomor, nama dan kelasnya ya loh, ya. Dikumpulkan. Kesimpulannya ini adalah sholat sunnah bukan hanya sekedar tambahan, tetapi merupakan apa? Ibadah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk meningkatkan kualitas sholat fardu dengan memahami klasifikasi sholat sunnah, yaitu yang muakkad dan yang ghairu muakkad serta keutamaannya. Kita dapat lebih termotivasi untuk melaksanakannya dan meraih pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga dalam pembelajaran tadi bisa menambah amal ibadah kita ya, meningkatkan amal ibadah kita ya. Nah, baca doa bersama-sama, doa Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Terima kasih atas antusiasnya. Semoga anak-anak bisa mengamalkannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.